Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, balik lagi bersama saya sama Rosen. Dan kali ini saya ingin memberikan renungan singkat. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita bertumbuh, dan kita mempraktekkan apa yang pengen Tuhan kasih tahu nih sama kita hari ini. Hari ini saya punya tema yang menarik tentang namanya sok tahu. Nah, kalau dibilang sok tahu, pasti kita pernah mengalami, bahkan mungkin kita juga pernah lihat ada orang yang sok tahu. Tapi dalam konteks sok tahu ini, apa sih yang kita mau pelajari? Sama-sama kita buka Alkitab kita langsung aja di dalam Ayub. Kita belajar dari kisah Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang 6 sampai ke 12. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu ya, kisah tentang Ayub. Semuanya tahu. Ayub itu yang diberkati, hartanya berlimpah, tetapi Tuhan mengizinkan proses dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub ini. Apakah Ayub ketika dicobai ini benar-benar tetap saleh di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, kita bisa tahu dan kita bisa menilai dari kisah ini. Tapi yang menarik di ayat 6 sampai 12 ini ada hal yang kita ingin pelajari tentang yang namanya sok tahu itu. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Sampai sini dulu teman-teman. Kalau kemarin saya membahas tentang integritas yang Ayub punya itu seperti ada yang di ayat 8, bahwa Ayub itu orang yang saleh, jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, hari ini sok tahunya di mana ya? Sebelum saya akan membahas itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Di ayat 6 ini kan ada kalimat yang menarik. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Saya mencatat bahwa anak-anak Allah yang dimaksud adalah pribadi yang memiliki hubungan dan otoritas penuh yang dari Allah. Sehingga untuk sesuatu yang dapat terjadi atas diri anak-anak Allah adalah seizin dan sepengetahuan Allah sendiri, termasuk di dalamnya pencobaan, pergumulan, maupun musibah yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang dimaksud dalam konteks ini adalah anak-anak Allah. Lalu letak di mana sok taunya, ini yang menarik. Ketika kita baca di ayat 9 dan 10, saya baca begini nih. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ketika saya baca itu, ada dua hal yang saya bisa catat bahwa iblis itu punya sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Saya mencatat pertama, dalam sudut pandang iblis, kesalehan manusia bagaikan tuh omong kosong. Nggak mungkin di bumi ini ada orang yang saleh, nggak bakal ada. Lalu yang kedua, dalam sudut pandang iblis, manusia hanya taat kepada Allah karena ada pamrih, ada sesuatu yang dia dapatkan. Dia mendapatkan sesuatu, misalnya ada berkat di situ, ada mujizat di situ, ada hal-hal yang lebih menguntungkan dia, makanya dia bisa taat. Dan iblis berpikir seperti itu, dan iblis punya sudut pandang seperti itu. Nah, yang disebut dengan sok taunya adalah, ya seperti yang saya bilang, iblis menganggap bahwa orang yang dekat sama Tuhan, orang yang hidupnya saleh sama Tuhan, karena ada faktor X-nya. Faktor X-nya seperti mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat, dan bagi iblis itu semua omong kosong. Nggak mungkin ada manusia yang benar-benar saleh tanpa ada keinginan pribadi untuk menyenangkan dirinya. Dan ini yang sangat menarik yang kita mau bahas.
Lalu yang menarik bukan masalah itu aja. Ketika kita baca, pandangan iblis tersebut diajukan kepada Allah untuk menjadi sebuah gugatan untuk mencoba semua apa yang iblis mau itu sama Ayub. Dan iblis bilang kalau bisa fasilitas semuanya coba tarik, jangan diberkati, jangan Tuhan jaga. Pengen lihat nih si Ayub bisa hidup saleh nggak, bisa hidup benar nggak di hadapan Tuhan. Dan ini menarik sekali. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa iblis ini sok tahu. Dia berpikir dengan sudut pandang dia, dan yang menjadi hal yang menariknya bahwa iblis sok tahu, tapi Allah maha tahu. Kalau kita baca kitab dan kita renungkan, kenapa semuanya ini diizinkan Tuhan? Kenapa semuanya ini terjadi dalam kehidupan Ayub? Karena Allah mengetahui dan Allah tahu kapasitas Ayub. Sedangkan iblis hanya melihat dari sudut pandang dia. Dan sepertinya, wah kalau semuanya itu dicabut dan nggak dikasih lagi sama Ayub, dia pasti akan hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan hidupnya nggak bakal saleh lagi. Tapi itu suatu kesalahan yang besar yang iblis lakukan menurut saya. Dan menjadi pertanyaan begini, apa yang dilakukan Allah terhadap permintaan iblis? Kalau kita baca dalam firman Tuhan dari ayat yang tadi di ayat 6 sampai 12, Allah memberi iblis kebebasan untuk membuktikan kesalehan Ayub. Tetapi dalam kebebasan yang Allah berikan, Allah memberikan batasan-batasan kepada iblis dalam menjalankan rencananya. Ini menarik sekali. Kok orang hidup yang saleh, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, tapi kok Tuhan mengizinkan ya? Kenapa Tuhan izinkan iblis itu untuk mencobai Ayub? Ini kan menjadi suatu tanda tanya dan pertanyaan buat kita. Apa jangan-jangan Tuhan ini berkompromi nih, tanda kutip, sama iblis? Atau ada hal apa nih dibalik semuanya ini? Nah, ini yang menarik sekali buat kita sama-sama belajar. Ternyata Tuhan mengizinkan, Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Ketika saya baca dan saya merenungkan bahwa Tuhan punya maksud yang pertama adalah karena Allah tahu siapa Ayub itu. Lalu yang kedua, Allah tahu apa yang dilakukan iblis itu sia-sia. Artinya ketika iblis coba mengajukan bahwa dia mau mencobai Ayub, Tuhan tahu, Allah tahu bahwa itu suatu kesia-siaan yang dilakukan sama iblis. Bahkan itu untuk mempermalukan diri dia sendiri. Kalau kita ingat peristiwa kayu salib juga kurang lebih sama seperti itu. Iblis berpikir ketika Yesus, anak Allah itu mati di atas kayu salib, itu semua selesai. Padahal dengan kematian Yesus itu merupakan sesuatu hal yang berharga banget, hal yang luar biasa banget bagi kita. Sama juga dengan seperti ini. Ketika iblis pengen mencobai Ayub, iblis berpikir bahwa itu merupakan sesuatu yang ya nggak mungkin dah ada orang yang saleh kalau nggak ada iming-iming, nggak ada sesuatu yang ia mau dapatkan dari Tuhan. Tapi ini menarik sekali. Ini yang disebut dengan judul yang tadi saya bilang, sok tahu. Iblis itu sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Letak maha tahunya di mana? Ketika dia mengizinkan pencobaan itu terjadi terhadap diri Ayub, masalah itu terjadi terhadap diri Ayub, Tuhan tahu kapasitasnya Ayub. Tuhan tahu Ayub itu mampunya sampai di mana. Dan Tuhan tahu, sangat tahu. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam diri Ayub. Dan saya menyimpulkan bahwa iblis tuh nggak tahu apa yang Allah tahu. Yaitu bahwa Ayub memiliki iman yang teguh. Bahkan dengan ujian, iman Ayub akan semakin murni di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang kita bisa pelajari dari renungan singkat hari ini? Percayalah, kalau suatu hal terjadi dalam diri kita, entah itu mungkin tekanan, hari-hari ini kita mengalami seperti itu, hari-hari ini kita mengalami sesuatu situasi yang sulit mungkin, kita mengalami
hal yang gak enak dalam diri kita. Ketika kita terus bersandar dan kita melakukan apa yang merupakan bagian kita, artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya deh, semuanya itu dalam kontrolnya Tuhan. Dan saya percaya ketika semuanya itu terjadi dalam diri kita, Tuhan tahu dan Tuhan tahu siapa kita, kapasitas kita, dan bagaimana ketika kita menghadapi masalah-masalah itu Tuhan tahu. Dan paling penting, ketika ada masalah, ada problema, ada tekanan dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah tinggalin kita sendirian. Karena Tuhan sudah memberikan roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, untuk selalu menolong kita, mengingatkan kita, membantu kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Nah teman-teman, belajar dari Ayub bahwa Ayub punya iman yang teguh sama Tuhan, bukan karena dia mau sesuatu, bukan karena berkat, bukan karena iming-iming mujizat, bukan karena kelimpahan dalam kehidupan, tidak. Tapi Ayub menjadi orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa prioritas dia dan apa yang menjadi prioritas dia. Prioritas dia adalah Tuhannya, bukan berkatnya. Ini saya pernah ngomong ketika saya berbicara tentang integritas juga. Ayub tahu ketika dia diberkati, itu bukan menjadi Tuhan dia, tetapi Tuhan dia adalah tetap Tuhan, bukan hartanya, bukan sesuatu yang menjadi kebanggaan dalam dirinya, tapi dia memprioritaskan Allah nomor satu dalam hidup dia. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan kita? Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya utarakan dan saya share hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.